Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan Abi dalam pembelajaran Akidah Akhlak. Gimana kabarnya? Masih semangat ya? Alhamdulillah kalau masih semangat. Dan tetap harus semangat karena walaupun belajar daring bukan sebuah halangan untuk mencapai prestasi. Oke, tetap diingatkan dari Abi, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan buat Anda, keluarga, dan lingkungan Anda. Yuk, sebelum mulai pembelajaran kita baca doa terlebih dahulu. Setelah minggu lalu kita mempelajari tentang ilmu kalam, maka minggu ini kita akan membahas tentang aliran-aliran ilmu kalam. Peta konsep dalam aliran ilmu kalam yakni apa saja sih? Yang pertama adalah Khawarij, Syiah, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini akan kita bahas satu persatu, dan pada pertemuan kali ini hanya satu yang kita bahas, yakni aliran Al-Khawarij. Salah satu aliran awal dalam ilmu kalam adalah aliran Khawarij. Aliran ini muncul sebagai respon terhadap peristiwa tahkim atau arbitrase yang mendamaikan kelompok Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan setelah perang Siffin pada tahun 37 Hijriah. Menurut kelompok Khawarij, tindakan yang ditempuh oleh Ali dan Muawiyah dengan menyetujui perdamaian dalam peristiwa tahkim menyalahi hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menuding semua pihak yang menyetujui perjanjian tahkim telah murtad, kafir, dan keluar dari Islam. Sekelompok orang yang berpaham semacam ini keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib, menentang Muawiyah, serta semua orang yang menyetujui keputusan arbitrase tersebut. Dalam bahasa Arab, keluar artinya khoroja. Dari kata khoroja inilah muncul penamaan Khawarij, yang artinya orang-orang yang keluar dari barisan jemaah umat Islam, khususnya pendukung Ali dan Muawiyah. Perseteruan politik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah ini pada akhirnya tidak hanya memecah belah umat Islam dalam perkara politik, melainkan juga memicu perbedaan penafsiran agama. Aliran Khawarij yang merupakan salah satu golongan dalam ilmu kalam muncul sebagai respon atas konflik itu. Aliran Khawarij merupakan salah satu kelompok yang memiliki penafsiran tersendiri terhadap aspek ketuhanan dalam Islam, termasuk hubungan antara Allah dan hamba-hambanya. Penafsiran mereka terhadap teks agama tergolong kaku. Orang yang tidak sepaham dengan ajaran kelompok Khawarij, mereka anggap sudah murtad, keluar dari Islam. Saking radikalnya, kelompok Khawarij ini menuding Utsman bin Affan, Ummul Mukmin Aisyah, Ali bin Abi Thalib, dan banyak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya sudah kafir karena tidak sepaham dengan mereka. Itulah mengapa golongan Khawarij dianggap telah keluar dari jemaah dan paham kaum mayoritas muslimin. Bagi kelompok Khawarij, keluarnya mereka dari barisan pendukung Ali bin Abi Thalib adalah untuk menegakkan kebenaran di masa akhir pemerintahan Khalifah Ali. Jumlah anggota kelompok ini diperkirakan sekitar 12.000 orang, dan mereka mendirikan pemerintahan sendiri untuk menentang kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dengan mengangkat pimpinan mereka yakni Abdullah bin Wahab ar-Rashidi. Nama lain dari Khawarij ialah aliran Haruriyah karena mereka berada di desa Harur ataupun yang terletak di Kufah, Irak. Berikut adalah sekte Khawarij dan doktrin ajarannya. Kita perhatikan satu persatu. Yang pertama adalah sekte Al-Muhakkimah. Sekte ini merupakan golongan Khawarij asli yang terdiri dari pengikut-pengikut Ali bin Abi Thalib yang kemudian membangkang. Nama Al-Muhakkimah berasal dari semboyan mereka la hukma illa lillah. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah, yang merujuk kepada Quran surat Al-An'am ayat 57 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim
Qul ini alla bayyinati min rabbi wa kadabatum bih ma indi matajiluna bih inil hukmu illa lillah yaqusul haqqa wa huwa khairul fasilin. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah, sesungguhnya aku berada di atas hujah yang nyata, Al-Quran dari Tuhanku. Sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa azab yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik. Quran Surat Al-An'am ayat 57. Nah, ini mereka aliran dari Al-Muhakimah ini adalah orang yang menolak tahkim karena dianggap bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekte yang kedua adalah Al-Ajarikah. Sekte ini lahir sekitar tahun 60 Hijriah, akhir abad ke-7 Masehi di daerah perbatasan antara Irak dan Iran. Nama Al-Ajarikah ini dinisbahkan kepada pemimpinnya, yaitu Abi Rashid Nafi bin Al-Ajrak. Sebagai khalifah, Nafi digelari Amirul Mukminin. Menurut Al-Baghdadi, pengikut Nafi ini berjumlah lebih dari 20.000 orang. Nah, setiap orang Islam yang menolak ajaran dari Al-Ajarikah ini dianggap musyrik. Bahkan pengikut Al-Ajarikah yang tidak berhijrah ke dalam wilayahnya juga dianggap musyrik. Menurut mereka, semua orang Islam yang musyrik boleh ditawan dan dibunuh, termasuk anak dan istri mereka. Berdasarkan prinsip ini, pengikut Al-Ajarikah banyak melakukan pembunuhan terhadap sesama umat Islam yang berada di luar daerah mereka. Mereka memandang daerah mereka sebagai daerah Islam ataupun negara Islam ya. Ini di luar daerah itu dianggap al-kafir atau daerahnya orang kafir. Sekte yang ketiga adalah An-Najdah. Pendiri sekte ini adalah Najdiah bin Amir Al-Hanafi, penguasa daerah Yamamah. Lahirnya kelompok ini sebagai reaksi terhadap pendapat Nafi, pemimpin Al-Ajarikah yang mereka pandang terlalu ekstrim. Paham teologi An-Najdah ini yang terpenting adalah bahwa orang Islam yang tak sepaham dengan mereka dianggap kafir. Orang seperti ini menurut mereka akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Pengikut An-Najdah sendiri tidak akan kekal dalam neraka walaupun melakukan dosa besar. Bagi mereka, dosa kecil dapat meningkat menjadi dosa besar bila dikerjakan terus-menerus. Dalam perkembangan selanjutnya, sekte ini mengalami perpecahan. Beberapa tokoh penting dari sekte ini seperti Abu Fudaik dan Rasid At-Tawil membentuk kelompok oposisi terhadap An-Najdah yang berakhir dengan terbunuhnya Najdah pada tahun 69 Hijriah atau 688 Masehi. Sekte yang selanjutnya adalah Al-Ajaridiyah. Pendiri sekte ini adalah Abdul Karim bin Ajorat. Dibandingkan dengan Al-Ajarikah, doktrin teologi kaum Al-Ajaridiyah ini jauh lebih moderat. Mereka berpendapat bahwa tidak wajib berhijrah ke wilayah mereka seperti yang diajarkan Nafi. Tidak boleh merampas harta dalam peperangan kecuali harta orang yang mati terbunuh, dan tidak dianggap musyrik anak-anak yang masih kecil. Bagi mereka, Al-Quran sebagai kitab suci tidak layak memuat cerita-cerita percintaan seperti yang terkandung dalam surah Yusuf. Oleh karena itu, surah Yusuf dipandang bukan bagian dari Al-Quran. Sekte yang selanjutnya adalah As-Sufriyah. Nama As-Sufriyah dinisbahkan kepada Ziyad bin Asfar. Sekte ini membawa paham yang mirip dengan paham Al-Ajarikah, hanya lebih lunak. Doktrin teologinya yang penting adalah istilah kufr atau kafir. Istilah kafir itu mengandung dua arti, yaitu kufr an-nikmah, mengingkari nikmat Tuhan, dan kufr billah, mengingkari Tuhan. Untuk arti pertama, kafir tidak berarti keluar dari Islam. Selanjutnya adalah Al-Ibadiyah. Sekte ini dimunculkan oleh Abdullah bin Ibad al-Muri at-Tamimi pada tahun 686 Masehi.
Doktrin teologi yang terpenting antara lain bahwa orang Islam yang berdosa besar tidak dikatakan mukmin, melainkan muwahhid. Orang yang dimaksud adalah kafir nikmat, yaitu tidak membuat pelakunya keluar dari agama Islam. Selanjutnya yang dipandang sebagai daerah Dar al-Tauhid, daerah yang dikuasai orang-orang Islam, tidak boleh diperangi. Harta yang boleh dirampas dalam perang hanya kuda dan alat perang. Sekte Al-Ibadiyah dianggap sebagai Sekte Al-Ibadiyah dianggap sebagai golongan yang paling moderat dalam aliran Khawarij. Demikian tadi penjelasan singkat dari Abi tentang aliran Khawarij dan doktrin ajarannya yang merupakan bagian-bagian dari ilmu kalam. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya di aliran-aliran yang lain. Tetap semangat, tetap jaga diri, tetap jaga kesehatan, dan semoga penjelasan dari Abi tadi dapat dimengerti dan dipahami. Silakan isi absen kalian, tuliskan nama dan kelas di kolom komentar serta tanggapan Anda, dan jangan lupa like, subscribe, juga share. Oke dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.